ada juga si ini matanya. Langsung matanya. Ini gimana cara aku nyimpennya nih, masa begini beda sendiri dong nanti dia sama buku yang lain. Nggak boleh takut guys kita. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Care Books. Sini keracunin buku. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk unboxing dan juga book haul paket buku atau book mail dari penerbit Haru. Nah jadi aku kasih tahu dulu kalau kali ini aku dapat 3 buku dari penerbit Haru, dimana ketiganya merupakan buku-buku yang masuk ke wishlist aku. Pokoknya aku seneng banget dan bersyukur banget. Thank you banget untuk penerbit Haru. Nah teman-teman, aku mau ajak teman-teman semuanya untuk temenin aku unboxing dan juga mari kita menelaah bersama tentang buku-buku atau ketiga buku yang bakal aku bahas kali ini. Namun sebelumnya aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak! Nah teman-teman, buku pertama yang aku akan bahas adalah Tara, bukunya Matsuda Oko yang berjudul Where the Wild Ladies Are. Nah buku ini mari kita telaah dari covernya dulu ya. Kode covernya dia tuh kayak simple gitu aja, terus ada ilustrasi atau gambar dari hantu-hantu. Sumpah sih ini untung banget ya. Dia tuh gambarnya atau ilustrasinya tuh nggak ada matanya atau apa gitu. Jadi kan, jadi ya cuma maksudnya aku ngeri-ngeri sedep nih. So buatnya malam-malam. Masuk aku teman-teman. Untung nih nggak ada matanya. Kalau ada mata tuh kayak serem gitu. Terus untung juga ya, dia tuh warnanya kuning, jadi cerah ceria. Tapi aku nggak tahu ya ceritanya akan cerah ceria seperti warna covernya atau enggak. Nah sekarang dari depan begini cover depannya. Sekarang kita ke bagian belakang. Cover belakangnya juga cuman gini aja tuh, gambar yang tadi, ilustrasi yang tadi, yang gambar hantu-hantu itu. Dan sekarang aku akan bacain kalian blurbnya. Nah, ini kalimat pertamanya seperti ini teman-teman. Selamat datang di semesta perempuan liar. Ada seorang bibi yang tidak setuju prosedur penghilang bulu badan. Ada siluman rubah yang mempertanyakan kebodohan manusia. Ada hantu perempuan yang membantu para ibu tunggal mengasuh anak dan membersihkan rumah. Ini baik banget ya dia. Lanjut,
Dan masih banyak hantu dan dedemit yang akan menunjukkan bahwa kecemburuan, kekeraskepalaan, dan semua sifat yang katanya berlebihan itu tidak perlu ditakuti. Bahkan seharusnya dikembangkan. Aduh, ini kecemburuan, kekeraskepalaan, dan semua sifat yang katanya berlebihan itu seharusnya dikembangkan. Nah, grupnya cuma sampai situ doang. Tapi ada lanjutannya lagi nih. Bukan lanjutan sih, maksudnya ada kalimat lagi di bawahnya. Ini aku bacain ya. Dalam kumpulan cerita pendek yang lincah ini, jadi buku ini tuh kumpulan cerpen teman-teman, Masuda Aoko menceritakan kembali legenda dan dongeng Jepang. Ini pasti bakal kayak syarat banget sih sama budaya Jepangnya. Menghadirkan dunia di mana manusia dihibur, dibimbing, ditantang, bahkan diubah oleh para perempuan liar. Ini jadi sebenarnya horor apa gimana ya? Karena kayak nggak ada dari sini ya, tuh kayak nggak ada serem-seremnya gitu loh. Kayak dibilang manusia dihibur, dibimbing, ditantang, bahkan diubah gitu. Mungkin diubahnya juga ke arah yang lebih baik. Cuman nggak tahu karena aku belum baca. Jadi kita langsung masuk ke bagian dalamnya dulu. Ini bagian dalamnya. Yang aku punya nih cetakan pertama September 2022 dan merupakan advance reader copy-nya. Jadi aku dipercayakan atau dikasih kesempatan sama penerbit Haru untuk bisa menjadi salah satu pembaca pertama buku Masuda Aoko ini. Pokoknya thank you banget, thank you sekali lagi buat penerbit Haru. Terus kita lanjut teman-teman. Bentar guys, ini kok keras ya. Oh ini ada daftar isinya. Daftar isinya ini ada 17 bab. Jadi mungkin ini kayak judul-judul cerpennya gitu. Ada Memoles Diri, Bunga Poni di Lentera, Kekasihku, Cemburu, terus Semesta Perempuan Liar. Terus yang keenam yang Terkasih, terus Hidupku Zuha, yang Perempuan Dapat Lakukan, yang Membara Adalah Jiwa. Wih, yang membara adalah jiwa. Aku punya Superpower, Penjemputan Terakhir, Tim Sarashina, Hari Gencatan Senjata, Perang kali Gencatan Senjata, Kau Tampak Senang, Kehidupan Enoki, Indahnya Masa Muda. Wih, gila. Indahnya Masa Muda, Tak Akan Turun. Nah, itu dia 17 judul cerpen dibagi dalam bagian-bagian atau bab-bab di buku ini. Terus selanjutnya kita bagian belakang. Di bagian belakangnya ada bagian inspirasi cerita teman-teman. Jadi kayak tadi kan yang pertama itu judul cerpen yang pertama kan Memoles Diri. Inspirasinya dari mana? Dari Musume Dojoji dalam kurung Kabuki. Ya gitu kayak ini legenda dan dongeng Jepang gitu. Aku juga kurang tahu banget. Pokoknya kalau kalian mau tahu nih bagian inspirasi cerita itu bakal dikasih tahu. Setiap cerpen itu inspirasi ceritanya dari mana. Terus kita langsung aja ke tentang penulis yaitu Masuda Aoko. Di sini Masuda Aoko adalah seorang penulis dan penerjemah. Oh jadi dia selain penulis dia juga penerjemah nih teman-teman. Pada tahun 2013 buku debutnya itu Stackable dinominasikan dalam Mishima Yukio Prize dan Noma Literary New Face Prize. Pada tahun 2019 cerita pendeknya yang berjudul The Woman Dies masuk dalam daftar pendek Shirley Jackson Award. Ini udah banyak awardnya juga ya. Terus pada tahun 2021, buku kumpulan cerpennya, yaitu buku yang ini, Where the White Ladies Are, mendapat pujian tinggi oleh BBC, Guardian, NY Times, dan New Yorker. Terpilih sebagai salah satu dari 10 fiksi terbaik 2020 versi Time. Memenangkan The Firecracker Award sebagai fiksi terbaik dan World Fantasy Award sebagai koleksi cerita terbaik pada tahun 2021. Wah, gila sih keren. Pokoknya dari sini aja ya. Maksudnya buku ini tuh udah banyak dapetin award, dinominasi. Terus juga penulisnya tuh Masuda Aoko juga mendapatkan award di karya-karya dia sebelumnya. Dan itu tuh bener-bener kayak bikin penasaran dan kayaknya harus banget kalian baca deh. Terus teman-teman, apalagi yang bisa kita bahas? Ya, sudah selesai. Jadi cuma sampai situ aja. Dan ini bukunya di Goodreads udah ada ratingnya yaitu 3.
berapa tuh? 3,83 teman-teman. Dan cukup tinggi ya, udah mau ke angka 4. Dan sepertinya aku akan segera baca buku ini. Tungguin aja review lengkapnya, oke? Nah teman-teman, kita akan lanjut ke buku yang kedua yang akan aku bahas, yaitu buku ini dia, Be With You karya Ichikawa Takuji. Yang tadi itu jilid Jepang, ini juga jilid juga. Nah sekarang kita telaah bersama dari covernya. Kalau dari covernya ini dia simple, cantik, maksudnya cakep gitu loh, kalau menurut aku ya. Terus tapi kayaknya ada kesan-kesan sendunya gitu loh. Ini kayak ada ayah sama anak laki-laki, terus dia pakai payung, terus ada kayak genangan-genangan air, dan ada kertas-kertas yang berterbangan. Mungkin ini kertasnya itu surat-surat kali ya, tapi nggak tahu juga. Oke kayak gitu, bagus sih menurut aku ini covernya. Terus kita bagian belakang dia polos aja, langsung ada blurbnya, dan aku akan bacain blurbnya ya. Dengan segala kekurangan yang ia miliki, Takumi baru mulai terbiasa hidup berdua dengan Yuji, anak laki-lakinya. Jadi ini bener ya, ini tokoh utama ya Takumi, ini anaknya Yuji. Terus kita lanjut, sebelum meninggal, Mio, istrinya berjanji akan kembali pada musim hujan setahun kemudian. Sebuah janji yang tidak masuk akal, yang hanya bisa terwujud dengan keajaiban. Pada suatu akhir pekan, setahun kemudian, saat ia dan Yuji sedang berjalan-jalan di hutan di pinggir kota saat hujan turun, datanglah keajaiban itu. Mio pulang. Bentar. Ini kok aku jadi agak creepy ya. Orang yang udah meninggal, terus dia berjanji dia bakal balik lagi. Itu bener-bener kayak gak masuk akal, dan akhirnya setahun kemudian dia nepatin janjinya. Si istrinya itu Mio, dia pulang. Tapi ini tuh yang bikin aku tertarik sama buku ini karena banyak banget teman-teman aku yang memberikan ulasan positif terhadap buku ini, dan bahkan mereka tuh ngasih ratingnya tuh gede-gede semua, mulai dari 4 ke atas. Nah, ayo siapa yang lapar tuh, ada abang mie tok-tok, mie tek-tek. Udah nggak konsen. Nah, terus teman-teman, aku juga baca beberapa review dari teman-teman aku kalau buku ini tuh bener-bener heartwarming dan mengangkat tema keluarga. Emang sih kebaca sih tema keluarganya di sini karena kan kayak si Takumi, suaminya tuh Yuji, Mio, bener-bener ngomongin keluarga kan, keluarga kecil mereka. Cuman yang bikin aku ngeri-ngeri sedap nih, si Mio kembali. Nggak boleh gitu, kita nggak boleh takut. Tapi udah harus konsen. Nih ya teman-teman, ini tuh sebenarnya genre tuh horor fantasi. Cuman gara-gara ada tulisan Mio pulang, aku jadi ngeri nih. Udah belum sampai situ dulu. Kita lanjut ke bagian dalamnya nih, kita digeledah dalamnya. Nah, buku yang aku punya ini merupakan cetakan pertama Juli 2021. Terus udah guys, nggak ada ininya lagi, dia langsung ke bab 1, langsung masuk ceritanya gitu. Terus kita bisa lihat bagian belakangnya, mungkin ada cuma langsung tentang penulis. Di sini juga terlalu banyak dibahasnya. Cuman dibilang kalau Ichikawa Takuji lahir pada tahun 1962 di Tokyo. Be With You sudah diadaptasi ke berbagai media, termasuk drama, film layar lebar, dan komik. Kayak ini kalau misalnya di aku aku bakal coba baca sih. Coba nonton deh drama atau nggak film layar lebarnya. Karena menurut aku tuh harus baca bukunya dulu, baru aku nonton gitu. Karena kalau enggak, kayak gimana gitu. Oh gitu deh. Apa sih? Aku ngomong apa? Nah, udah guys, pokoknya segini dulu buku Be With You. Dan buku Be With You ini dapat rating di Goodreads cukup tinggi juga, 3,95. Nah teman-teman, buku selanjutnya yang akan aku bahas yaitu buku ketiga, buku terakhir, yaitu Tara, ini dia bukunya Burachang, Curse Bunny. Dan waktu itu aku tuh bener-bener tertarik banget pas penerbit Haru udah kasih lihat sneak peek-nya di story mereka ataupun di post feed mereka di Instagram tentang buku Curse Bunny ini. Bener-bener bikin aku penasaran banget. Abis itu aku juga nonton review dari teman-teman booktuber aku, yaitu Kak Aya dan juga Kak Rachel, tentang review buku ini. Dan benar-benar bikin aku semakin yakin buku ini harus masuk ke top wishlist aku. Dan puji Tuhan banget, aku seneng banget. Terima kasih untuk penerbit Haru karena akhirnya aku bisa memiliki buku ini. Terus ya teman-teman,
aku waktu itu juga dikasih apa namanya tiket nonton, bukan tiket nonton sih, kayak tiket untuk gabung ke acara book launch dari Curse Bunny sama Kak Rachel. Thank you Kak Rachel. Nah sekarang kita bahas dulu ya buku ini ya. Ya jatuh, contekan aku jatuh guys. Nih, sekarang kita bahas dari bagian covernya dulu. Bagian covernya kan ada yang bahasa Inggrisnya tuh, yang punya terjemahan luar. Menurut aku sih yang punya Indonesia, yang terjemahan Indonesia ini lebih bagus sih covernya. Karena lebih kayak mengesankan, apa ya, keseramannya gitu. Terus latarnya kan kayak gelap gitu kan. Kayak hitam gelap. Tapi kalian lihat si tokoh utama ini, dia si baninya, si kelinci, ini serem tau. Serem gak sih coba dia? Ini aku deketin nih. Nih, serem gak? Matanya tuh ya kayak ngeliat ke kita gitu. Terus ya, ini kan begini ya, tapi aku suka sih, ini bagus. Terus di sini tunggu guys, di sini ada tulisan shortlist the 2022 International Book Prize. Udah masuk ini ya, udah masuk shortlistnya ya. Terus nih kalau misalnya kalian lihat bagian spin bukunya, ada juga si ini matanya. Langsung matanya. Ini gimana cara aku nyimpennya nih, masa begini beda sendiri dong nanti dia sama buku yang lain. Nggak boleh takut guys kita. Dah, sekarang aku mau lanjut ke bagian blurbnya. Oh ya, cover belakang gini doang. Tuh kayak hitam aja. Terus dah, kita langsung masuk. Aku bacain ya. Azimat terkutuk tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Seorang laki-laki membuat sebuah lampu terkutuk berbentuk kelinci. Jangan-jangan ini dia. Mengabaikan aturan tersebut demi membalaskan dendam kawannya. Terus ada pula sesosok kepala yang muncul dari dalam kloset. Aku sambil ketawa nih kan gara-gara ini nih, creepy gimana nih. Ada pula sesosok kepala yang muncul dari dalam kloset. Ini tuh udah disebutin sama teman-teman aku yang udah review buku ini, dan dari mereka udah baca, mereka tuh jadi kayak agak ketakutan gitu loh kalau misalnya mau ke kamar mandi, apalagi ke kloset ya, karena takut muncul kepala. Astaga, aku lanjut ya. Dan mengganggu kehidupan seorang perempuan. Serem banget. Aduh, gak sanggup. Baru baca review dengan sanggup guys. Aku lanjutin. Sementara itu, perempuan lain ketahuan hamil karena tidak mematuhi aturan konsumsi pil kontrasepsi dan harus mencari ayah untuk anak dalam kandungannya. Karena jika tidak, anak itu tidak akan tumbuh sempurna. 10 cerpen mengerikan ini membawa Bora Chang masuk dalam daftar pendek Booker Prize 2022. Wah, keren sih ini si Bora Chang ini. Dan kita masuk ke bagian dalamnya. Jadi ini buku yang aku punya merupakan cetakan pertama dari September 2022. Dan kita langsung masuk ke daftar isi. Ya, daftar isi ini dia ngasih tahu judul-judul dari setiap cerpennya, dari 10 cerpen. Nah, aku bacain dulu. Di sini ada judulnya Si Kepala. Kayak yang tadi tuh deh guys. Yang apa tuh? Yang muncul kepala yang muncul dari dalam kloset. Ini aku jadi yang pertama sih. Terus yang selanjutnya, judul yang kedua, menstruasi, terus kelinci terkutuk, jari-jari yang dingin, perangkap, selamat tinggal cintaku. Kok ada selamat tinggal cintaku sih? Tiba-tiba romance. Lanjut, terus ada bekas luka, rumahku istanaku, penguasa angin dan pasir, reuni, dan lanjutnya kata penulis. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Karena tadi habis daftar isi, dia langsung ke bagian ceritanya, masuk ke bab 1. Sekarang kita di kata penulis. Kata penulis ini agak panjang karena ini ceritanya si Bora Chang. Jadi dibilang di sini kalau Curse Bunny merupakan kumpulan kisah tokoh-tokoh yang kesepian. Pihak penerbit memutuskan untuk menerbitkannya karena menyukai kisah balas dendam demi orang-orang lemah yang menderita dalam masa ketidakadilan yang merajalela seperti sekarang ini. Aku sangat berterima kasih akan itu.
tetapi juga sangat terkejut karena itu bukanlah tujuanku. Tujuanku semula saat menulis karya ini. Semua tokoh utama dalam cerita pendek Dickers Bunny kesepian. Dunia adalah tempat yang keras, asing, dan aneh. Ia mempesona dan indah di satu sisi. Tetapi pada dasarnya, dunia adalah tempat yang sangat kejam. Tokoh-tokoh dalam cerita ini, dalam kurung seperti kelinci dan robot, berhubungan dengan orang lain. Dan dunia dengan rasa frustasi, marah, nafsu, berkhianat, dikhianati, membunuh, atau dibunuh, bukan dengan rasa cinta atau senang. Dunia adalah tempat yang membuat orang-orang merasa kesepian dan semua yang ada di dalamnya. Memang sendirian. Mungkin membela kebenaran, memperjuangkan hal yang semestinya, dan balas dendam bisa jadi diperlukan. Tetapi walaupun semua itu terselesaikan, dunia tetaplah tempat sepi yang membuat manusia kesepian. Aku ingin mengatakan bahwa fakta itu tidak akan pernah berubah selamanya. Maka dari itu, aku harap buku ini dapat menjadi pelipur lara bagi para pembaca yang kesepian dalam menghadapi dunia yang asing dan kejam ini sendirian. Itulah harapanku, Boraca. Wah, ini dari harapan penulisnya sih bagus banget ya. Dan aku jadi semakin gak sabar untuk baca buku ini. Nah teman-teman, buku ini di Goodreads dia mendapatkan rating 3,92. Menurut aku tuh udah cukup tinggi dan bikin aku semakin ingin segera cepat-cepat baca. Jadi pas udah deket Halloween, aku akan langsung baca buku ini. Nah sekarang teman-teman, dan ini dia ketiga buku yang sudah kita unboxing dan sudah kita telah bersama. Aku mau ucapin thank you sekali lagi untuk penerbit Haru yang sudah memberikan aku kesempatan untuk mengulas ketiga buku ini dan juga untuk salah satu buku terbarunya Masuda Aoko. Aku juga terima kasih buat teman-teman semuanya udah nemenin aku unboxing dan menelaah ketiga buku ini bersama. Thank you banget buat kalian juga semua yang udah dukung aku. Pokoknya itu benar-benar berarti banget. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye!